Pada video kali ini kita akan membahas mengenai peraturan baru pemerintah tentang pengurusan pajak kendaraan bermotor. Pengurusan pajak kendaraan Anda akan ditolak walau ada KTP, STNK, dan BPKB asli. Hal ini akan berlaku nasional dalam membayar pajak kendaraan. Kenapa ditolak walaupun sudah ada dokumen-dokumen tersebut? Berikut penjelasannya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Bagi Anda yang ingin mendapatkan penghasilan di media sosial dengan cara membuat konten-konten yang menarik demi untuk membangun akun media sosial Anda yang nantinya akan mendatangkan banyak viewers dan followers sehingga Anda bisa mendapatkan pundi-pundi, menghasilkan atau memperoleh rupiah di media sosial Anda yang akan membuat masa depan Anda lebih baik dan lebih cerah. Silahkan klik link series di bawah ini. Karena di link series di bawah ini saya sudah buatkan metode lengkap tentang bagaimana cara membuat konten-konten yang menarik yang akan menjadi viral, yang akan mendatangkan banyak viewers, like, share, dan followers ke akun Anda sehingga Anda akan punya kesempatan lebih untuk menghasilkan rupiah, pendapatan yang banyak demi masa depan yang lebih baik. Metode ini sangat cocok untuk siapa saja, terlebih bagi Anda yang pemula yang tidak paham tentang bagaimana cara membuat konten-konten yang menarik. Anda perlu terapkan hal ini supaya nanti Anda tidak ketinggalan dengan orang-orang yang sudah memulai. Saya jamin metode ini akan berhasil 100%. Walaupun Anda tidak pintar atau tidak paham dalam mengedit konten-konten atau membuat konten-konten yang akan ditonton oleh banyak orang. Saya sudah membuktikannya, dan apabila Anda telah mengikuti semua arahan, langkah-langkah, dan juga tips-tips yang saya buat di metode tersebut, namun video Anda tidak kunjung viral, tidak terbukti. Contoh dari 5 atau 10 video, tidak ada 1 atau 2 bahkan 3 video yang viral yang ditonton oleh ribuan orang. Maka saya bersedia untuk mengembalikan uang Anda 100% tanpa dipotong apapun. Kenapa saya berani menjamin seperti itu? Karena saya sudah buktikan. Dan hal ini bukan hanya teori-teori. Metode ini bukanlah metode teori-teori. Dan saya yakin siapa saja yang memakai metode tersebut dan mengikuti langkah-langkahnya, maka saya jamin akan berhasil. Jika tidak berhasil membuat konten atau video-video yang mendatangkan banyak penonton, ribuan yang akan menyaksikan video Anda atau menonton video Anda, maka saya jamin saya akan kembalikan uang Anda 100%. Baik, kita lanjut pembahasan kita. Saya suka heran dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang ini. Peraturan dan aturan yang sudah ada saja belum tentu bisa dijalankan dengan benar. Malah ada sebagian petugas dan pejabat yang menjadikan peraturan sebagai senjata untuk menekan dan memeras rakyat dengan alasan supaya urusannya dipermudah dalam pengurusan data-data atau dokumen penting lainnya. Seperti contoh, pengurusan pajak kendaraan mobil dan motor yang mengharuskan adanya KTP asli dari pemilik kendaraan atau nama yang tertera di STNK dan BPKB. Peraturan dan ketetapan ini pun sebenarnya sudah cukup menyusahkan bagi masyarakat Indonesia. Bahkan hal ini tidak jarang menjadi celah atau menjadi alasan bagi petugas terkait untuk menawarkan bantuan supaya mempermudah urusan si pengurus dokumennya. Alias hal ini justru menjadi penyebab terjadinya pungli. Tapi rupanya belum cukup juga kesulitan yang timbul akibat peraturan tersebut yang menjadikannya celah untuk jadi alasan melakukan pungli bagi para oknum atau pejabat yang tidak bertanggung jawab. Sekarang malah ditambah lagi dengan peraturan baru yang sebenarnya menurut saya tidak terlalu penting dan tidak mempunyai manfaat yang sangat bermanfaat bagi kebaikan di masyarakat. Malah saya melihat peraturan baru ini bisa menjadi celah baru lagi untuk dimanfaatkan para petugas atau oknum yang tidak tahu malu dalam melakukan pungli. Pemilik motor atau mobil harus tahu nih, dalam perpanjangan surat-surat akan ada syarat baru.
Dan hal ini berlaku secara nasional, yaitu dalam membayar pajak kendaraan Anda akan ditolak walau ada KTP, STNK, dan BPKB asli. Namun apabila Anda tidak menyediakan dokumen tambahan berikut, maka Anda akan ditolak untuk mengurus pajak kendaraan mobil atau motor Anda. Sebagaimana yang kita ketahui selama ini, untuk bayar pajak kendaraan, selain uang yang cukup, kita juga harus menyediakan STNK, BPKB, dan KTP asli. Namun sebentar lagi akan ada dokumen tambahan sebagai syarat perpanjangan STNK setiap tahun dan setiap 5 tahunnya. Adapun syarat baru dalam bayar pajak kendaraan tersebut berhubungan dengan dokumen laik jalan. Dokumen atau sertifikat tersebut berhubungan dengan uji emisi dari masing-masing kendaraan. Saat ini pemerintah telah menyiapkan aplikasi uji emisi SIUMI dan bekerja sama dengan DLH DKI Jakarta untuk melatih 400 teknisi bengkel di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk mendukung jalannya uji emisi ini. Itulah yang disampaikan oleh Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pak Lukmi Purwandari. Mungkin hal ini tujuannya baik, tapi yang saya takutkan justru ini akan membuka celah baru untuk dimanfaatkan sebagai sarana melakukan pungli oleh oknum-oknum yang tidak tahu malu dan tidak bertanggung jawab. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di kolom komentar tentang pengalaman Anda dalam membayar pajak kendaraan. Apakah benar bahwa pengurusan pajak kendaraan sering dimanfaatkan untuk menjadi sumber penghasilan atau pungli demi meraup keuntungan pribadi oleh oknum-oknum atau pejabat yang tidak tahu malu dan tidak bertanggung jawab? Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.